Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu, kawan. Senang rasanya setiap pagi bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda yang mendengarkan pun juga sama ya. Rasanya juga senang, begitu semangat setiap paginya dengan kegiatan apapun itu bisa disertai dengan menuntut ilmu. Semata-mata semuanya dilakukan untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat, semangat luar biasa. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Tidak bosan-bosannya menyapa semua kawan yang ada di Suara Surabaya. Ya, semata-mata selain menjadi hamba yang bertakwa itu menjadi orang tua panutan gitu Ustadz ya. Benar, harus betul, itu. Betul. Ya karena zamannya itu luar biasa zaman sekarang. Kita jangan sampai kalah dengan zamannya gitu ya Ustadz ya. Iya, benar. Tapi meskipun kita jangan sampai kalah dengan zamannya, ternyata saya itu ada rasa gelisah gitu Ustadz. Iya. Mewakili para orang tua ya. Meskipun kalau secara lahiriah kandungnya itu belum mempunyai anak gitu ya Ustadz. Tapi ada anak asuh yang juga saya jaga begitu Ustadz. Coro-corone epok-epok ngono ta, Mbak. Iya, ya belajar gitu ya Ustadz ya. Benar. Kira-kira perilaku apa ya Ustadz yang harus kita lakukan di hadapan anak-anak? Beberapa waktu lalu kita cerita soal konsepnya, kemudian kita harus mengajarkan adab, iman, kemudian akhirnya kok ada satu hal gitu, perilakunya apa Ustadz yang perlu kita lakukan di hadapan anak-anak? Selengkapnya monggo bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Ini Mbak Ayu pertanyaan sudah seperti bener-bener orang tua ini, Masya Allah. Amin, terima kasih amin, Mbak amin, Ayu. Ya Kita terima kasih semua pada Mbak Ayu ya kawan-kawan. Iya. Pertanyaannya ini masuk. Iya, mewakili, merangkum pertanyaan yang kemarin itu loh Ustadz ya. Iya. Jangan lupa kita bersyukur dulu Mbak Ayu ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan ya. Kita dikumpulkan ya. Suara kita ini kan di langit ya. Masya Allah. Langit kan tempatnya para malaikat ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Iki suarane Mim karo Ayu iki. Catat. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini ada sabda Rasulullah Mbak Ayu. Langsung nih saya jawab ini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina wa ma kullu amri kama yuhibbu sahibi ayyakuna ma qala li fiha uffi wala qala li lima fa'alta hadha wa alla fa'alta hadha. Rawahu Imam Ahmad. Artinya, maksudnya Anas ini ya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak semua pekerjaanku sesuai dengan perintah beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepadaku karena ketidakbejusanku atau karena ketidakmampuanku. Beliau tidak pernah berkata kepadaku atau dasar. Dan tidak pernah juga berkata kepadaku, kenapa kau lakukan ini dan kenapa tidak kau lakukan seperti ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ini contoh salah satu dari sekian perilaku yang ditunjukkan Rasulullah kepada keluarga dekatnya. Anas bin Malik ini salah satu ya pembantu lah sebut saja gitu. Tapi lebih tepatnya ya memang sahabat dekat Rasulullah. Anas ini termasuk sahabat sangat dekat karena diserahkan oleh ibunya di usianya masih belia. Sampai oleh Rasulullah diasuh, kemudian beliau sangat dekat dan ini pengalaman pribadinya Anas bin Malik dekat sama Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah dikasari, tidak pernah dipaido cara Jawane ya.
Tidak pernah dipaidu itu bahasa Indonesia apa ya? Dicela. Dicela ya. Betul. Nggak pernah dicela. Apalagi diremehkan, dicela aja tidak pernah kan itu. Atau disalah-salahkan. Kon kok ngene sih? Kan itu ya. Kan itu. Iya. Maka hanya ini ada di sini tadi kan. Iya. Ufen tadi kan ya. Kan itu ya gak gitu kan. Atau dasar kamu. Sudah berapa kali tak ingatkan, misalnya gitu ya. Mana kuping gitu ya. Aduh, astagfirullah Ustaz. Iya, ya kuping di sini. Oh iya, di kanan dan di kiri. Apa istilahnya, moroan tangan gitu ya. Ini belum dana, ini masih ucapan masih ucapan. Oh, masih ucapan. Iya, ini masih ucapan. Tidak sedikit pun perhatikan Rasulullah itu berucap buruk. Baik bentuknya celaan, ya. Apalagi hinaan kan itu. Atau kemudian menyalahkan dalam arti ya salah gitu, ya salah kan. Kok nggak ngene sih kan kamu kan udah saya ingatkan nggak gitu ya. Artinya apa? Bahwa kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, kita sebagai orang tua memang perilaku utama itu adalah tidak mencela pada anak-anak kita. Apapun pekerjaan yang bisa dicapai oleh mereka itu, apapun hasil ulangan yang ditunjukkan kepada kita itu ya. Itu kata kunci yang pertama, jangan mencela anak ini. Anak ini jangan dicela. Kalau begitu ya bahasa pendidikannya diapresiasi kan itu ya. Kebalikannya kan diapresiasi. Setidaknya ya diterima kan itu, diterima gitu saja tanpa komentar yang mencela gitu ya. Apalagi merendahkan. Kamu kok 4 sih nilainya, 9 gitu loh. 4 dapat apa? Dek, misalnya gitu ya. Ya Allah, Ustaz menampar lekoi. Leweko gitu ya. Relate sekali Ustaz. Iya. Itu tidak gitu Nabi itu. Kalau kita orang tua mampu melakukan ini ya, kan ya saya juga punya anak kan, ya tahu kecewa pastilah. Kepinginnya kita begini, harapannya begini, ternyata anak kita melakukan seperti ini. Ternyata Nabi mencontohkannya tidak boleh kita mencela apapun yang telah mereka lakukan. Kalau buruk ya beritahu buruk, jangan dilakukan. Ya. Kalau kurang, beritahu dia kurang. Beritahu saja, kurang, ini kurang. Kurangnya begini, buruknya begini. Itu saja. Kalau begitu yang terjadi, anak ini kan diterima kan. Sebetulnya kan ketika dia kurang, sebetulnya kan dia sudah berusaha melakukan, tapi belum bisa. Berarti dia sesungguhnya menghadapi kesulitan kan gitu Mbak Ayu ya. Nah, ketika kita menerima kan pesan yang sampai kepada anak itu kan, oh orang tuaku memahami bahwa aku ini punya masalah, menghadapi kesulitan. Itu sudah pesan yang sangat berharga bagi anak-anak. Bahwa anak-anak mengatakan, oh bapakku, ayahku, papaku memahami, aku sedang menghadapi kesulitan. Kan itu sudah sesuatu itu yang sangat luar biasa bagi anak kita. Tapi kalau dicela kan sebaliknya malahan. Aku sudah gini, nggak dihargai, kan itu. Udah, kalau gitu ngapain? Nah itu akhirnya kan, besoknya diulangi lebih jelek lagi, lebih rendah lagi, lebih menyakitkan lagi, lebih menjengkelkan lagi. Bahasanya akhirnya godok, dan kemudian kita orang dewasa dengan semena-mena mengatakan, nakal kamu ya, kan itu. Ucapan kita yang buruk. Ucapan kita itu. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik kan. Jadi kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, kita sebagai orang tua, perilaku apa yang utama kita jaga adalah jangan mencela anak kita. Perilaku buruk yang mereka lakukan, ingat itu karena kita memberi contoh. Atau setidaknya kita tidak peduli dia meniru contoh yang buruk sehingga dia melakukan itu. Jadi kan tetap kesalahan kita sesungguhnya kan ya. Kalau kita mau refleksi, koreksi diri sendiri kan, sekali lagi anak belajar dari orang dewasa. Dan orang dewasa yang paling dekat adalah kita orang tua. Ada ruang, ada bagian yang longgar atau yang terbuka sehingga contoh dari orang pengajaran dari orang lain yang buruk tadi itu masuk dalam diri anak kita dan kemudian ditunjukkan kepada kita. Dan kemudian kita mencela mereka, sesungguhnya
itu sedang mencela diri sendiri kan gitu. Bahasa pesan yang sampai pada anak, ya aku salahmu dewe Pak, lapa kamu ajari sing apik kan, itu bisa begitu kan. Betul. Sehingga kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kemampuan kita untuk menahan diri, untuk menjaga lisan kita, mengelola setiap kata yang keluar kepada anak-anak kita, itu adalah perilaku utama yang harus dilakukan oleh kita. Apalagi ibu ya, ibu itu kan bahasa Jawa ini kan itu geni Mbak Ayu ya. Wah, betul Ustadz. Ibu ucapannya itu kan bisa menjadi doa. Nah, maka hati-hati, hati-hati betul menjaga ucapan ini. Menjaga ucapan ini harus hati-hati, karena ucapan kita ini seringan-ringannya menjadi label kan itu ya. Seberat-beratnya menjadi doa. Nah kalau nanti benar-benar terkabul doa buruk ini, entah kapan kita tidak tahu. Kalau ketika masih muda mungkin kita bisa memperbaiki, oh salah tiba ibu ya. Tapi kalau sudah tua kemudian doa itu baru terwujud ya, tampak gitu ya, baru kebaca atau kelihatan oleh kita, sementara kita orang tua tidak mampu berbuat apa-apa kan, naudzubillah min dzalik. Kon dadi anak gak ngerti wong tua, misalnya kan gitu ya. Iya, iya. Minda atau nang jabal kan. Gak usah tulisannya, sampai di situ aja. Iya, iya. Titik sampai di situ aja. Iya. Itu kemudian terenyuh kan kita, ada berita, ada ibu punya 4 anak, semuanya tidak mau mengasuh atau tidak mampu mengasuh, sehingga ibunya dititipkan di panti jompo. Itu kan ya Allah, moga-moga saya nanti kan itu ya, jadi orang tua ketika sudah renta anak-anak saya mau mengasuh kan begitu. Jangan-jangan itu juga karena ucapan kita waktu ibunya, ucapan ibunya waktu anak-anak itu masih kecil. Oh ya Allah. Kan bahaya Mas saya. Maka sekali lagi menjaga ucapan ini, kawan-kawan sekalian, ayo gitu ya, ayo dijogo gitu ya. Jangan sekali-kali celaan yang muncul dari lisan kita. Meskipun ada sebutan itu begini Ustadz, anak maksudnya kurang entah nakal tanda kutip itu adalah ujian, kita harus sabar, itu ujianmu gitu. Kita sebagai orang tua itu apakah juga menyebut anak itu juga ujian gitu Ustadz? Maksudnya ya kok nakal men gitu loh Ustadz. Iya, sekali lagi pertama kalau kita menggunakan kata ujian, ya hidup ini memang ujian. Oh gitu ya. Allah kan menciptakan hidup ini untuk ujian kita kan. Ya senang susah kan ujian. Iya betul. Anak kan duwe anak ya ujian kabeh kan. Punya anak juga ada ujian. Iya, ya ujian semua gitu semua. Ya untuk apa sih ujian itu? Untuk memastikan kita benar taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Masya Allah. Kan itu. Ya taat itu kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah. Anak adalah ujian untuk memastikan kecintaan dan ketaatan kita hanya kepada Allah dan Rasulullah. Kan gitu mestinya kita memandangnya itu, sehingga tidak dijadikan alasan kita untuk berbuat buruk pada anak juga kan itu. Kemudian yang kedua, anak nakal, sekali lagi anak nakal. Iya. Dari mana sih anak itu nakal? Nah itu loh Ustaz. Kembali lagi kan, dari orang dewasa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan, yang dia ikuti. Siapa orang dewasa? Ya yang paling dekat ya kita orang tua. Kalau mereka bisa begitu, padahal kita tidak pernah melakukan itu, mungkin gitu perasaan kita orang tua ya. Iya, gimana? Berarti ada ruang yang kosong, ada ruang yang terbuka yang memungkinkan contoh lain orang dewasa di luar kita yang bisa masuk dalam anak kita. Loh kok bisa? Lah itu koreksi kan berarti kita. Berarti kita nggak berperan di situ. Gitu. Betul. Loh, kok kalah menarik saya dengan orang dewasa lain, padahal mohon maaf saya yang lahir, saya yang ngopeni, saya yang ngingoni misalnya gitu ya. Kok dia lebih tertarik dengan orang dewasa lain? Ya Allah. Kan itu ya. Introspeksi diri dulu betul, ya Ustaz ya. Betul. Maka jangan mencela dulu. Ya. Karena anak nakal sekali lagi itu tidak terjadi serta-merta. Ya. Allah tidak menciptakan anak itu lahir sudah langsung nakal kan juga tidak. Ya. Karena bentukan itu. Mesti harus ditiru kan itu. Iya betul Ustaz. Dari mana atau dari siapa mereka belajar itu. Lah itu yang harus menjadi catatan kita. Jangan buru-buru, sekali lagi kalau buru-buru mencela ya dimarahi sama Kanjeng Nabi tadi. Wong Nabi aja tidak pernah mencela kan. Iya kan itu.
ini yang penting bagi kita, kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebagai orang tua, ayo kita kendalikan ucapan kita. Kita kendalikan ucapan kita kepada anak-anak kita, semangkel-mangkelnya, sekecewa-kecewanya kita, ya. Jangan keluarkan ucapan buruk pada anak kita, celaan apalagi. Karena apa? Yang rugi ya kita dan anak kita, dan tidak tahu sampai kapan keburukan itu akan terus bercokol dalam diri anak kita. Padahal keburukan itu sekali lagi karena tanaman kita, investasi kita, ajaran kita. Mau kita memberi contoh, kan contoh itu kan, kalau terjadi begini loh. Nah itu kan begitu toh. Berarti kalau nanti anaknya nilainya 4 itu ya, itu nanti orang tua begini cara menyikapinya. Kan itu. Itu kan ke bawah sampai nanti dia jadi orang tua lagi kan nanti. Maka bagaimana mungkin anak kita akan hidup sesuai dengan zamannya, wong soal-soal yang pokok saja dia tidak bisa. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kembali ayo kita sebagai orang tua kendalikan ucapan kita. Jangan mencela anak kita. Lisan yang baik bisa jadi sebab hidayah dan keberkahan hidup untuk anak-anak kita ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Mbak Ayu. Mengingatkan kita bagaimana menjadi orang tua yang bijak dalam berkata, menjauhkan kita ini dari lisan-lisan yang menyakiti nanti pada putra-putri kita. Semoga bermanfaat. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.